Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai morfologi laut yang kami buat. Saya Himiar Arsenio, absen ke-21. Saya Fauzan Jalan Maudana, absen 14. Saya Nendra Rufian, absen 28. Saya Raffi Ataya, absen 27. Saya Nabita Abdiyati, absen 35. Beri posisi. Oke, yang pertama itu ada continental shelf. Jadi continental shelf ini adalah dasar laut yang letaknya itu paling tepi dan itu menurun melandai gitu, dan untuk kedalamannya sendiri bisa mencapai 200 km. Untuk terjadinya tuh karena kenaikan permukaan air laut karena mencairnya es di kutub. Untuk yang kedua ada continental slope. Nah, untuk itu continental slope adalah jadi continental slope ini menukik gitu ke bawah, dan untuk kedalamannya bisa sampai 1000 meter. Nah, untuk terjadinya itu karena erosi dalam paparan benua. Jadi gelombang laut dan ombak itu membuat datarannya itu jadi erosi dan menukik ke bawah. Baik, saya akan menjelaskan tentang dataran abisal. Dataran abisal adalah dataran bawah air di dasar laut dalam, biasanya ditemukan pada kedalaman antara 3.000 meter dan 6.000 meter. Terbentuknya dataran abisal merupakan hasil dari meluasnya dasar laut dan mencairnya kerak samudra bagian bawah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai volcanic island. Nah, ketika gunung berapi di dasar laut itu meletus, mereka dapat menciptakan gunung yang sangat tinggi, sehingga puncaknya memecahkan permukaan lautan saat lava mendingin dan mengeras. Sebuah pulau terbentuk. Nah, itu adalah definisi dari volcanic island. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai seamount. Seamount, ini adalah seamount. Seamount yaitu gunung di dasar laut dengan lereng yang curam dan berpuncak runcing serta kemungkinan mempunyai tinggi sampai 1 km atau lebih, tetapi tidak sampai ke permukaan laut. Gunungan yang puncaknya tidak merusak permukaan air laut di atasnya disebut gunung laut atau bahasa Inggrisnya seamount. Baik, untuk berikutnya saya akan membahas mengenai Mid Ocean Ridge. Yang ini Mid Ocean Ridge adalah salah satu dari beberapa rantai gunung bawah laut yang terus-menerus naik dari dasar laut. Secara individual, Ocean Ridge adalah fitur terbesar di cekungan laut. Secara kolektif, mereka membentuk sistem penggunungan samudra yang membentang sekitar 80.000 km atau juga 50.000 mil melalui semua lautan dunia, dan dengan demikian merupakan fitur yang paling menonjol di permukaan bumi setelah benua dari cekungan laut itu. Baik, saya akan melanjutkan bagian yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu trench atau biasanya disebut palung laut di sini. Jadi proses terbentuknya trench itu awal-awalnya ada dua lempeng tektonik, biasanya lempeng samudra dan lempeng benua. Mereka ini bertabrakan dan terjadi yang namanya subduksi. Jadi salah satu dari mereka masuk ke dalam yang lain maksudnya. Di sini biasanya lempeng samudra yang lebih tipis itu masuk ke lempeng benua yang lebih tebal. Contohnya di sini lempeng benua tuh yang warnanya biru, lempeng samudra sini yang coklat, dan dia masuk ke dalam, akhirnya membentuk palung atau palung itu curam, dia dalam, dia mirip kayak jurang kalau di daratan. Palung yang terdalam di dunia itu namanya Palung Mariana. Dalamnya itu belasan ribu meter, maaf maksud saya. Buat ngebayangin seberapa dalamnya itu, contohnya aja Gunung Everest itu kalau kita taruh di dasar laut di Palung Mariana, contohnya tinggi Gunung Everest itu gak bakal bisa sampai atas. Jadi emang dalam banget palung itu. Oke. Sekian presentasi dari kami mengenai morfologi laut yang kami buat. Atas segala kekurangan yang kami kelompok mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.